Halo semuanya, selamat datang di video tutorial penggunaan fitur kalkulator HPP otomatis dari Santai Scale. Di video kali ini gue bakal coba kasih unjuk ke kalian gimana caranya menggunakan kalkulator HPP otomatis untuk menghitung biaya pokok kalian dalam menjalankan bisnis. Nah, ini adalah tampilan paling awal. Bisa teman-teman lihat di sini kita udah punya sediakan beberapa mode bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman punya berbagai macam model bisnis, bisa disesuaikan aja. Di sini kita ada perhitungan untuk iklan dan COD, ada buat biaya marketplace, ada juga analisis cepat, bisnis buat retail atau F&B, pabrik, produksi turunan, produk jasa, dan juga ada analisa harga pasar. Yang ini fitur paling baru dari Santai Scale yang bisa bikin kalian track harga bahan baku real time setiap hari sesuai dengan lokasi kalian. Nah, kita mulai dari iklan dan COD. Di sini bisa teman-teman lihat di sini tuh fiturnya berguna untuk teman-teman menghitung biaya iklan yang sekiranya perlu teman-teman perhitungkan gitu ya. Di hitung-hitungan iklan ini seperti apa? Takutnya jadi boncos kalau teman-teman nggak tahu. Nah, misalnya di sini kita coba misalnya kemeja oversize. HPP-nya let's say di 45.000. Nah, untuk harga jualnya sendiri misalnya taruhlah kita jual di 125.000. Dengan kuantitas misalnya yang terjual tuh 100 piece gitu misalnya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kanan itu udah langsung muncul hasil perhitungannya, laba bersihnya berapa, potensi laba totalnya berapa, dengan marginnya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa masukin total biaya iklan yang teman-teman udah spending kira-kira berapa. Misalnya di sini teman-teman akan coba untuk masukin harganya itu taruhlah misalnya teman-teman ngasih biaya iklan di 3.500.000 misalnya. Dengan biaya admin iklannya itu let's say 5% dengan estimasi return 10% misalnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk profitnya itu langsung teranalisis oleh AI kita. Bisa teman-teman lihat apakah budget yang teman-teman keluarkan untuk biaya iklannya itu sudah sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi kalian. Bisa dilihat di sini bahwa indikatornya dengan biaya iklan segini, dengan total penjualan dan harga HPP dan lain-lain itu masih termasuk profit. Teman-teman bisa teman-teman lihat di ROAS-nya itu di 3,06 dengan click per rate-nya itu dengan CPR-nya itu ada di Rp36 gitu. Nah, di sini bisa teman-teman baca juga ini udah termasuk ke analisis apa yang perlu dipertahankan supaya tetap menjadi profit gitu. Nah, lanjut untuk yang marketplace ini teman-teman bisa gunakan untuk kebutuhan produk-produk yang dijual di marketplace kayak di TikTok, Shopee atau di Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, di sini misalnya kita coba masukin nama produknya adalah misalnya kita coba pakai yang kayak tadi ya, kemeja oversize. Di sini teman-teman bisa pilih produknya itu termasuk ke dalam produk apa. Misalnya di sini gue pilih fashion. HPP-nya let's say kita punya HPP di 45.000 kayak tadi kan. Nah, harga jualnya juga di 125.000. Nah, di sini untuk platformnya misalnya teman-teman itu jualannya di Shopee misalnya. Nah, di Shopee itu misalnya komisi marketplace itu ada di 6% misalnya dengan biaya layanan contoh misalnya 0 dan ada biaya program misalnya 4% gitu. Dengan kondisi komisi AMS ini kalau misalnya teman-teman nggak tahu artinya apa, bisa teman-teman baca di sebelah sini. AMS itu singkatan dari Affiliate Marketing Solution yang dikenakan jika penjualannya berasal dari link affiliate gitu. Nah, kalau misalnya ada let's say teman-teman mau ngasih komisi sebanyak 5% gitu untuk yang affiliate. Dan di sini teman-teman juga bisa masukin in case ada biaya pre-order dan juga masukin pajak, jangan lupa ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sebelah kanan itu langsung terkalkulasi sebetulnya berapa sih HPP dan juga estimasi penghasilan bersih yang teman-teman dapetin dari satu produk gitu ketika dimasukkan ke marketplace. Di sini langsung kehitung komisi yang kepotong ke marketplace-nya berapa, komisi yang teman-teman berikan ke affiliate
berapa dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga bisa klik minta saran harga AI kalau misalnya teman-teman ngerasa harga jualnya itu jadi tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu. Misalnya di sini kita coba klik ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini langsung terbuka setelah potongan. Ini di harga kompetitif itu masih sama kayak tadi di 125.000. Ini masih termasuk ke margin yang sehat. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih sehat lagi, misalnya teman-teman pengen lebih dapat cuan lagi dengan potongan-potongan yang tadi, itu bisa teman-teman naikin ke 150 atau bahkan ke 185.000 gitu. Nah, kalau misalnya diklik nih, tinggal misalkan kalian jadi pengen harganya di 150.000. Nah, itu harganya akan berubah jadi 150 dengan kalkulasi estimasi penghasilan bersihnya itu ada di 80.000 per produk kayak gitu. Nah, lanjut untuk analisis cepat. Ini tuh fungsinya ketika teman-teman pengen tahu sebenarnya si produk, misalnya teman-teman pengen meriset kompetitor gitu ya. Misalnya ada yang lagi tren, misalnya kayak ada roti maca gitu misalnya. Dengan harga jual satu piecesnya tuh 25.000. Nah, di sini teman-teman bisa langsung coba bikin sebuah analisis berdasarkan apa yang lagi ada di pasaran menggunakan aplikasi dari kita gitu. Di sini itu semua angkanya berupa estimasi. Jadi mungkin setiap daerah akan berbeda-beda, tapi setidaknya fitur yang ini itu akan memberikan gambaran supaya teman-teman bisa lebih paham apa aja yang sekiranya jadi bahan baku dan dari mana sih harga tersebut bisa didapatkan gitu. Misalnya teman-teman ada yang bingung kok produk ini dijualnya harga segitu, emang untung? HPP-nya emang berapa? Kenapa dia ngejual di harga segitu dan lain-lain. Nah, bisa dilihat di sini sebagai contoh teman-teman gua ngasih lihat di sini roti maca tuh kalau dijualnya 25.000 itu HPP-nya berapa dan omset labanya tuh dan potensi labanya tuh berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di sini langsung ke baca ya. Estimasi HPP-nya itu ternyata sekitar 8.500 dengan potensi laba sekitar 16.000. Dan marginnya lumayan besar di 66%. Dan di bawah ini kita juga dikasih analisis dan saran dari AI-nya terhadap produk yang kita lagi analisa gitu. Teman-teman juga bisa lihat di sini kalau misalnya ada gambar produknya, teman-teman juga bisa masukin biar AI-nya bisa ngasih saran komponen yang lebih akurat gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut selanjutnya itu kita ada di bisnis retail dan F&B. Nah, ini kemungkinan yang paling banyak dicari sama teman-teman karena biasanya yang cukup ribet untuk biaya HPP itu biasanya adalah bisnis F&B atau retail ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini untuk tampilannya itu teman-teman bisa langsung masukin nama produknya. Misalnya di sini yang gampang aja ya, misalnya kopi susu gula aren gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya resepnya, teman-teman tinggal masukin biaya variabelnya di bagian yang di bawah sini. Misalnya teman-teman masukin ada kopi, biji kopi, susu ultra, full cream dan lain-lain gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman ngerasa bingung kayak teman-teman baru mau bikin produknya dan sebenarnya kurang tahu juga untuk membuat produk tersebut itu dibutuhkan bahan apa aja, teman-teman bisa klik pakai bantu analisis HPP dengan AI. Nah, yang di sini. Tapi kalau misalnya mau lebih akurat lagi, teman-teman juga bisa upload gambar produknya di sini supaya seperti yang tadi dijelasin juga AI-nya itu bisa ngasih saran harga yang lebih akurat gitu. Tapi di sini gue coba langsung aja. Nah, tinggal diklik aja bantu analisis HPP dengan AI dan nanti harganya akan langsung tertera di sini dengan semua hitung-hitungannya. Ini tuh contoh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya itu harganya beda atau misalnya nggak sesuai, itu nanti teman-teman jangan khawatir karena pada dasarnya ketika teman-teman nanti pakai itu semua harga dan juga takaran yang ada di sini itu bisa teman-teman kustomisasi dan nggak usah teman-teman jadiin patokan. Jadi ini benar-benar jadi alat buat teman-teman sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan harga pasar dan kebutuhan yang teman-teman punya gitu. Nah, misalnya di sini bisa teman-teman lihat untuk harga bahan bakunya itu udah tertera juga dengan satuan unitnya dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya ada yang gak sesuai bisa teman-teman ubah, tapi kalau misalnya udah aman bisa teman-teman langsung scroll ke bawah. Nah, di bawah itu ada yang namanya alokasi tetap per produk atau kita namain fixed cost. Nah, untuk fixed cost ini itu teman-teman masukin biaya operasional yang kemungkinan akan
memangkas si profit dari bisnis kalian. Misalnya di sini ada biaya sewa tempat produksi, ada biaya listrik, ada gaji karyawan, sama ada transportasi dan operasional gitu. Ini semua contoh, dan pada akhirnya nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan realita lapangan dan kebutuhan operasional dari teman-teman semuanya gitu. Nah, di sini kalau misalnya udah aman, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan, ketika semuanya udah terkalkulasi, di sebelah kanan ini akan muncul hasil perhitungannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk HPP-nya ternyata untuk bikin sebuah kopi susu gula aren itu ada di sekitar 12.000 HPP per produknya. Itu udah dihitung dari harga biaya variabel dan alokasi biaya tetap gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa kita di Santai Sekali itu punya fitur untuk menganalisa sensitivitas harga. Jadi kalau misalnya ada kenaikan bahan baku, atau kalau misalnya ada biaya kenaikan bahan baku, misalnya ada kenaikan harga di kopinya atau misalnya di susunya dan lain sebagainya, itu teman-teman juga bisa kalkulasiin kira-kira kenaikannya berapa persen dan butuh penyesuaian di harga HPP dan juga harga jual itu berapa banyak perubahannya gitu. Nah, di sini kita lanjut dulu aja ke bawah. Teman-teman kalau misalnya udah punya harga jual yang pengen teman-teman pakai, itu bisa teman-teman langsung tulis di bawah sini. Misalnya teman-teman pengen jualan es kosunya itu di 18.000 gitu ya misalnya. Dengan target omsetnya misalnya teman-teman pengen dapat laba bersih di 10 juta per bulan misalnya. Itu udah bersih tanpa ada pengeluaran lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita langsung sediakan proyeksinya selama 1 bulan. Target per harinya berapa, target jual per bulannya berapa, potensi omsetnya dapetin berapa, dan lain-lainnya. Di sini pun teman-teman bisa lihat, kalau misalnya teman-teman baru ngerintis, ini juga kita punya analisis BEP ya, untuk balik modalnya berapa lama, dan harus mencapai berapa target untuk dapetin si BEP ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman juga masih bingung nih, aduh kayaknya masalah nentuin harga pun masih cukup abu-abu gitu. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur yang di sebelah sini untuk minta saran harganya ke AI. Tinggal teman-teman tap aja. Nanti AI-nya bakal coba menganalisis, dan di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada tiga harga yang bisa direkomendasikan, mulai dari kompetitif, standar, sampai ke premium. Nah, misalnya di sini kita coba kalau misalnya kita pakai harga yang standar di 22.000, itu nanti yang harga jual pilihannya akan berubah dan kalkulasi proyeksinya juga akan mengikuti harga yang tadi sudah dirubah. Yang tadinya lumayan banyak nih, sekarang target harga jualnya sekarang target jual per harinya itu 35 pieces per hari dan 1071 pieces per bulan gitu. Dan kalkulasi lainnya pun mengikuti dengan harga yang tadi sudah kita pilih gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah rasa cukup, ini tuh kayaknya udah oke nih, harganya 22.000, HPP-nya sekian, dan teman-teman dapetin marginnya 9.000 ya, 41%. Teman-teman bisa langsung klik simpan perhitungan supaya data yang teman-teman masukkan perhitungannya itu tidak hilang dan bisa teman-teman pakai untuk operasional teman-teman nanti gitu. Nah, di sini juga teman-teman kalau misalnya butuh untuk export filenya jadi format Excel, juga teman-teman bisa klik export di sini untuk membuat file dalam format spreadsheet atau Excel kayak gitu. Nah, untuk yang retail ini itu sangat detail ya teman-teman, bisa teman-teman cobain sendiri nanti. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam produk, khususnya untuk F&B ya, dan juga retail. Nah, lanjut untuk yang manufaktur atau pabrik, ini tuh sebenarnya cukup sama dengan yang bisnis retail dan F&B. Bedanya di ini mungkin diperuntukannya untuk kebutuhan masif ya, pabrik gitu. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang bisnis retail. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja nama produk yang teman-teman mau jual tuh apa, biaya bahan bakunya ada apa aja, biaya tenaga kerjanya, biaya overhead dan lain-lain. Nanti bakalan muncul di sebelah kanan juga, sama seperti yang tadi, udah ada analisa buat sensitivitas harga, rekomendasi harga jual, proyeksi dan lain-lain. Kurang lebih mirip sama bisnis retail dan F&B gitu. Nah, lanjut untuk produksi turunan juga sebetulnya sama.
semuanya itu mirip template-nya dengan yang bisnis retail. Bedanya di sini memang kita sesuaikan template-nya supaya teman-teman bisa lebih fleksibel dan lebih fokus ke model bisnis yang teman-teman punya gitu. Nah, lanjut mungkin yang cukup berbeda itu ada di produk jasa ya. Teman-teman di sini untuk produk jasa, teman-teman bisa pakai untuk menghitung kira-kira kalau misalnya biaya jasa, cara menghitung supaya bisnisnya itu profit dan juga tidak boncos itu kayak gimana. Misalnya di sini coba kita tulis misalnya jasa fotografi misalnya buat event. Nah, di sini gue coba untuk isi otomatis saja dengan AI ya. Nah, bisa teman-teman lihat jasa fotografi event di sini itu udah punya biaya pelayanan, ada biaya transport, sewa peralatan, editing dan juga cetak dengan totalnya sejumlah 375.000. Nah, di sini teman-teman juga bakal dapetin form untuk menghitung biaya operasional per bulan. Misalnya kalau misalnya teman-teman itu bentukannya agensi, teman-teman akan menggaji fotografer dan juga editor. Taruh di sini contohnya itu 8 juta per bulan dengan ada biaya sewa ruangan juga in case teman-teman punya studio yang disewa dan lain sebagainya gitu. Ini juga teman-teman bisa kalkulasiin dan juga sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi ini sangat fleksibel dan semua yang ada di sini itu hanya contoh untuk kebutuhan demonstrasi aja ya teman-teman. Nah, lanjut di bawahnya ini kita juga ada target layanan per bulan. Misalnya kita pengen dapat sebanyak 50 klien gitu dalam satu bulan gitu. Nah, di sini juga bisa teman-teman bikin targetnya supaya nanti hasil kalkulasi targetnya itu menyesuaikan dengan yang teman-teman mau gitu. Nah, ketika udah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu bakalan muncul kira-kira total biaya perlayanannya tuh idealnya berapa. Nah, di sini total HPP-nya itu kurang lebih di 615.000 dengan biaya operasional dan biaya total dan biaya langsung yang ada gitu. Nah, di sini misalnya kita coba minta saran harga AI untuk bisa dapat ide kira-kira berapa sih jasa fotografi yang ideal untuk sebuah event gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa rekomendasinya juga ada 3 mirip kayak yang jasa retail dan juga F&B. Nah, misalnya di sini gue coba yang standar di 950.000 dengan target bersih per bulannya itu ada di misalkan 50 juta gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa target layanannya itu minimal banget kalau misalnya mau nyampe omset bersihnya 50 juta itu di 3 layanan per hari gitu atau 4 lah, 4 event per hari. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen grinding untuk dapetin omset segitu atau untuk dapetin kalau misalnya teman-teman pengen dapetin laba bersih sebesar 50 juta dalam satu bulan dengan harga jual pilihannya 950.000, teman-teman harus mengejar target yang ada di proyeksi ini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih cepat, teman-teman tinggal naikin harga ke 1.200.000 dan nanti total layanannya akan berkurang jadi 2,5 gitu. Jadi ini benar-benar bisa teman-teman otak-atik sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Alat ini bantu teman-teman biar bisa menghitung dan juga mengkalkulasi dengan lebih akurat dan lebih terstruktur kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk model-model bisnisnya. Selanjutnya untuk harga pasar di sini teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu fitur paling baru di Santai Scale di mana teman-teman bisa lihat harga pasar dari bahan baku secara real time ya. Ini tuh update-nya berkala, diperbarui terus setiap hari. Dan teman-teman bisa lihat di sini informasinya bisa difilter berdasarkan lokasi maupun di regional gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengennya di regional doang bisa teman-teman lihat, kalau misalnya pengen secara nasional juga bisa teman-teman lihat gitu. Nah, ini fungsinya buat nge-tracking supaya teman-teman tahu kira-kira harga makanan atau harga bahan baku saat ini itu ada di harga berapa, sehingga teman-teman nanti nggak akan kelupaan dan nggak akan bikin HPP kalian jadi boncos kayak gitu. Nah,
Mungkin itu aja untuk kalkulator HPP otomatis. Ini sangat banyak sekali ya fitur-fiturnya. Teman-teman tadi bisa coba tonton video yang sekiranya teman-teman butuhkan. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya ada yang teman-teman masih bingung, teman-teman bisa kontak admin Santai Scale untuk nanya lebih lanjut, atau teman-teman juga bisa komen di postingan ini untuk dibikinin tutorial yang lain. So, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.